Pernahkah kalian membayangkan betapa hebatnya gedung-gedung tinggi dengan kokoh dan indahnya dibangun di kota-kota besar? Kalau kalian lihat ibu kota Jakarta, bisa dibayangkan bagaimana pengangkut material untuk membangun gedung bertingkat. Ya, tentu alat-alat angkat material dan mesin-mesin konstruksi banyak sekali digunakan. Terpikir gak, kalau bangunan megah dan bertingkat sudah ada sejak dari zaman dahulu kala, sekitar hampir 3000 tahun sebelum Masehi. Di mana itu? Yuk kita lihat kembali ke zaman peradaban Mesir kuno. Warisan serta peradaban Mesir kuno sangat terkenal adalah piramid. Piramid yang di dalamnya tersimpan makam para raja adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir, sebab untuk mengatur perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail. Bisa dibayangkan, piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti ketiga Raja Dshar. Tingginya 62 meter. Piramid ini dibangun pada puncak kejayaan sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masa itu. Mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja, untuk tetap utuh bahkan setelah kematiannya. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja yang sudah diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid tertinggi dan termegah yang dibangun peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno mewarisi berbagai candi, pilar, dan patung sebagai pengingat sebuah peristiwa besar untuk pemerintahan. Bangsa Mesir kuno dipimpin raja yang dikenal dengan gelar Pharaoh, atau dalam bahasa Indonesia adalah Fir'aun. Jadi, Fir'aun itu bukan hanya satu orang, tapi gelar bagi raja-raja yang memerintah Mesir selama 3000 tahun. Di Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 170 Fir'aun. Fir'aun dianggap sebagai titisan dewa yang bertindak sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan dewa mereka. Fir'aun yang paling terkenal adalah Ramses II. Selain dia dipercaya hidup paling lama, tapi warisan yang ditinggalkan juga menunjukkan betapa hebatnya ekor Ramses II ini dan betapa besar kepercayaannya terhadap dirinya. Terletak di utara benua Afrika, bangsa Mesir mulai peradabannya dari pinggir sungai. Salah satu yang terpanjang di dunia adalah Sungai Nil yang melintasinya. Bangsa Mesir kuno dikenal sebagai hadiah bagi Nil, karena peran ini sangatlah penting bagi kehidupan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno tinggal di pedesaan dan kota-kota yang tempatnya dengan Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno sudah memiliki ibu kota yang terdapat bangunan untuk kantor pemerintahan, istana kerajaan, dan candi-candi pemujaan. Dulu bangunan umumnya terbuat dari peta lumpur, maka banyak yang sudah hilang termakan usia. Tapi kita masih bisa melihat sisa candi dan monumen sebab terbuat dari batu. Mesir adalah negeri yang kaya. Ini yang membuat bangsa-bangsa lain datang melakukan perdagangan. Pemimpin Mesir kuno kerap mengirim kapal ekspedisi datang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan menjadi bentuk yang simpel. Contohnya, kertas dan sistem penulisannya. Bangsa Mesir kuno punya sistem penulisan yang unik, yaitu hieroglif.
Mereka memakai bentuk hewan, objek, dan manusia untuk menyimpan dokumen tertulis yang dipahat pada monumen, candi, dan makam para raja. Tapi jumlah hurufnya sangat banyak. Bayangkan ada 700 jenis huruf pada sistem hieroglif, pasti sangat sulit mengingatnya. Coba tulis nama kalian menggunakan huruf hieroglif. Jauh sebelum penciptaan kertas, bangsa Mesir kuno menulis hieroglif pada lembaran yang terbuat dari tanaman, yaitu papirus. Selain digunakan seperti kertas, papirus juga dipakai untuk membuat tikar, keranjang, dan sandal. Kreasi lain yang diwariskan bangsa Mesir kuno adalah dua metode petunjuk waktu. Pertama, mereka memanfaatkan monumen tinggi yang disebut dengan obelisk. Caranya dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Seiring waktu, bangsa Mesir kuno menciptakan versi yang lebih kecil dan dapat dibawa, yang disebut dengan sundial. Metode kedua, pada malam hari, mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, yang dikenal dengan jam air. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa beberapa tentang peninggalan dan penemuan dari peradaban Mesir kuno, dan yang terakhir perlu diingat bahwa piramida yang begitu megah itu tidak dibangun oleh budak, tapi oleh tenaga bangunan bayaran dan profesional pada masa itu. Itulah beberapa kehebatan mereka.